Taro dan juga Songchan. Sebelum mereka ditambahkan ke subunit baru, udah mau debutin. Aku sih paling takut Red Velvet ini kayak FX nanti. Dan di saat pemakaman itu terjadi, Mina ini kan udah ketemu nih sama Jimin. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan membahas mengenai kilas balik dari topik-topik yang hangat banget mengenai dunia per-K-popan untuk minggu yang ini. Apa aja sih topik-topiknya? Wait, tahan dulu. Sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke Cing, untuk topik pertama kita akan mulai dulu mengenai SM Entertainment yang akan mendebutkan NCT subunit baru. Dan NCT subunit barunya ini itu akan berada di Hollywood. NCT subunit baru akan dibentuk melalui ajang kompetisi K-pop yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan. Kompetisi ini akan melibatkan pemuda berusia antara 13 dan juga 25 tahun. Nah, para kontestan akan bersaing dengan berlatih di bawah bimbingan Lee Soo-man selaku pendiri SM Entertainment serta sejumlah anggota boyband dari NCT. Nantinya, peserta hasil audisi tersebut akan debut sebagai boyband bernama NCT Hollywood, yakni subunit baru dari SM Entertainment yang berbasis di Amerika Serikat. Kehadiran mereka akan menambah jajaran subunit boyband NCT seperti NCT 127, NCT U, NCT Dream, dan juga WayB. Kendati telah diumumkan nama boy group yang akan debut dari kerjasama tersebut, SM Entertainment juga belum memberikan informasi lain terkait jadwal tayang untuk acara kompetisinya itu. Sementara itu, acara kompetisi ini juga bekerjasama dengan kru produksi dari MGM Television yang telah memiliki reputasi dalam memproduksi beberapa program televisi di Amerika, mulai dari The Voice dan juga ABC Shark Tank dari NBC. Wow, cinca debak. Ini gak main-main, langsung ke Hollywood ya nyebrangnya ya. Wow, gila banget ya. Ada NCT subunit baru di Hollywood nanti. Dan gimana sih respon dari para NCTzen melihat berita ini? Ada beragam respon nih guys. Yang pertama, di sini ada yang mengungkapkan bahwa sebenarnya Lee Soo-man sendiri itu telah memberitahukan kepada kita semua bahwa mereka memang akan mendebutkan NCT subunit baru di Amerika. Kenapa dapat seperti itu? Ya udah, kalian perhatikan aja di sini ya. Di sini itu memang ada sebuah presentasi kayak gitu. Dalam presentasi itu dapat kalian perhatikan, itu bertuliskan NCT Global Expression, yang mana di sini ada lambang-lambang bendera negara. Yang mana lambang bendera negara itu menunjukkan tentang di mana sih nanti subunit dari NCT ini akan didebutkan. Ada yang di Cina, ada juga di Thailand, ada juga di Indonesia, Jepang juga ada. Dan kalian juga kalau udah nonton NCT yang Dream Lab, kalian tuh pasti akan paham betul bahwa NCT ini merupakan boy group yang memang tidak terbatas jumlahnya. Dan penyebaran mereka juga nggak hanya di Korea ataupun di negara Asia saja, tapi penyebaran mereka juga akan merambah ke benua-benua lain. Mulai dari yang Amerika ini, dan juga bahkan katanya di Afrika juga mereka akan debutin NCT subunit baru. Oh my god, so much banget. Dan Amerika ini juga menjadi salah satunya sih guys. Dan kalau kalian lihat di Dream Lab memang sudah ada lambang negara Amerika di sana. Coba kalian cek lagi ya di Dream Lab, karena di sana juga sudah terpaparkan dengan jelas di mana saja sih NCT ini nanti akan didebutin. Dan di sana kita juga diperlihatkan tentang lambang negara Indonesia juga sih. Jadi di sana aku mikir apakah NCT ini emang akan debut di Indonesia juga atau bagaimana. Tapi kayaknya sih emang akan didebutin gitu, but bukan saat ini. Karena mungkin untuk pasar boy group di Indonesia saat ini masih mungkin ya. Tapi ya nanti kita lihat aja ke depannya ya, apakah akan didebutin atau tidak. Kalau mungkin sendiri bagaimana? Komen di bawah ya. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa ini akan menjadi titik lemah karena ini itu juga bukan contoh pertama di mana orang Kaukasia sepenuhnya berpotensi karena belum ada yang dikonfirmasi. Penyanyi sebagai bagian dari K-pop, misalnya kayak Kaachi itu ngebuat debut mereka di K-pop dengan banyak sekali kritikan dari para netizen meskipun mereka juga punya anggota dari Asia. Lalu ada juga yang menyebutkan bahwa ini adalah sebuah taktik bisnis. Jadi sebuah tweet menjelaskan bahwa SM Entertainment mungkin mencoba memanfaatkan loyalitas brand dari NCT. Ini akan membantu mendorong popularitas grup baru. Untuk pendapat yang ini aku setuju. Aku rasa memang di sini SM Entertainment itu memanfaatkan yang namanya brand dari NCT supaya nanti para penggemar NCT yang udah loyal ini akan nge-support boy group baru tersebut. Aku rasa sih kayak gitu memang. Dan ini merupakan taktik yang menurut aku benar-benar hebat. Dan SM Entertainment kalau dalam memanfaatkan keloyalitasan itu emang always smart. Makanya SM Entertainment itu juga dikenal dengan teknik cloning. Tahu nggak cloning itu seperti apa? Jadi di sini SM Entertainment itu akan mencari anggota-anggota dari grup baru mereka yang nantinya anggota-anggota ini biasanya akan memiliki kemiripan dengan Sun Beni mereka. Makanya kalau kalian ngelihat sekarang kan ada yang mirip dengan Minho Shiny, ada juga yang mirip dengan Chaechung dari TVXQ. Makanya kalau kalian ngelihat
melihat artis-artis SM Entertainment itu seringkali ada yang mirip dengan Sumini mereka. Bener nggak? Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa ini itu tidak adil bagi anggota saat ini. Jadi ini mungkin merupakan pendapat yang kontroversial dari para penggemar, tapi nampaknya banyak yang beresonansi dengan penggemar ini yang mengklaim bahwa sistemnya tidak adil bagi anggota yang telah bersama grup sejak awal, dan para anggota ini terus berjuang untuk meningkatkan popularitasnya. Kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian juga menganggap bahwa ini juga tidak adil? Komen di bawah aja ya guys. Lalu kita akan lanjut ke opini yang berikutnya. Di sini ada yang menyebutkan tentang manajemen yang buruk. Kenapa disebut dengan manajemen yang buruk? Karena ada beberapa member dari NCT yang baru itu masih belum punya subunit. Misalnya kayak Shotaro dan juga Songchan. Sebelum mereka ditambahkan ke subunit baru, udah mau debutin boy group baru lagi, yaitu NCT subunit baru. Jadi banyak sekali dari para penggemar yang berpendapat, ayo dong kasih dulu nih Shotaro sama Songchan gitu ya, subunit baru debutin boy group yang baru. Kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian setuju dengan pendapat ini? Dan untuk opini yang terakhir ini tuh semacam lelucon sih guys. Ada sebuah meme yang paling viral banget, yaitu tentang Soyeji di dalam film It's Okay Not To Be Okay. I like NCT yang Hollywood langsung didorong. Wow. Tapi kan kita belum lihat ya bagaimana NCT dari Hollywood ini. Banyak yang pada awalnya bilang, aku nggak suka. Tapi nanti pas debut malah suka, malah bucin banget. Jangan kayak gitu ya guys. Lihat dulu gimana boy groupnya ya. Ntar kalian suka, ntar bucin, malu sendiri gitu ya kan. Soalnya banyak gitu nih. Apalagi tentang NCT Dream pada awal banyak banget yang bilang, apaan sih grupnya nggak bagus-bagus. Nggak suka anak kecil dijadiin boy group apaan sih. Tapi lama-kelamaan banyak banget yang bucin sama NCT Dream. Itu gimana ya orang-orang kayak gitu sekarang ya? Apakah mereka masih malu dengan perkataan mereka yang dulu atau gimana nih? Oke, kita akan tinggalkan masalah NCT subunit yang berada di Hollywood. Sekarang kita itu akan membahas mengenai bagaimana Red Velvet yang belum comeback ini kapan sih comeback ya Allah. Sumpah ya, para Red Velvet itu terus dibadutin nih sama SM Entertainment. SM, kapan sih Red Velvet itu akan comeback? Karena Red Velvet juga hiatus dalam waktu yang bener-bener lama banget loh guys. Meskipun seperti yang kita tahu bahwa para member Red Velvet itu kan aktif nih secara individu. Kayak Wendy udah debut solo. Habis itu ada juga kayak Irene yang main film kemarinnya udah juga ngisi lagu lagi di film tersebut. Ada juga Yeri yang main drama, web drama kayak gitu. Habis itu ada juga Choi yang katanya akan main drama lagi. Dan untuk Selgi sendiri aku belum dapetin informasinya. Mungkin ada yang tahu, langsung aja komen di kolom komentar. Dan meskipun kita tahu bahwa para membernya aktif secara individu, Red Velvet hingga sekarang itu belum ngerilis mini album ataupun single album setelah comeback terakhir mereka dengan Psycho di tahun 2019 silam. Salah satu media Korea yaitu insight.co.kr baru-baru ini menyoroti Red Velvet yang tak kunjung comeback 500 hari sejak perilisan lagu terakhir mereka. Mereka juga menambahkan bahwa masa hiatusnya girl group SM ini didahului oleh comeback group hingga 3 kali di tahun 2019. Dimulai dari Simsalabim di bulan Juni, disusul Umpah-Umpah di bulan Agustus, yang kemudian ditutup dengan Psycho di bulan Desember. Fakta ini kemudian menjadi perbincangan netizen Korea yang menuliskan pendapat mereka di kolom komentar. Mulai dari SM yang telah mengalihkan perhatian ke girl group rookie mereka yaitu aespa, hingga menduga bahwa ada sangkut pautnya dengan kontroversi dari Irene. Dan berikut adalah komentar-komentar dari para netizen Korea yang sangat sayang banget untuk kita lewatkan ya. Coba aku bacakan one by one komentar dari mereka. Di sini ada yang berpendapat, aku berasumsi bahwa perhatian dari mereka itu telah beralih ke aespa. Apa yang akan dilakukan Red Velvet jika mereka mengikuti jejak dari FX? Jadi seperti yang kalian tahu bahwa FX juga ya seperti gitu. Mereka belum bubar guys, tapi sampai sekarang itu juga belum comeback. Dan sampai sekarang itu udah keluar nih member-membernya dari SM Entertainment. Jadi kalau udah keluar dari SM Entertainment makin sulit buat FX akan comeback. Kenapa sulit? Karena di sini para membernya itu juga pasti punya kegiatan individu di agensi mereka. Jadi emang sangat sulit untuk menentukan jadwal mereka untuk bareng-bareng. Beda kalau satu agensi itu mudah sih buat comeback bareng. Tapi kalau sekarang udah berpencar-pencar, ya susah banget buat comeback lagi gitu. Dan jangan lupa juga tentang Girls' Generation Make You Feel The Hit. Itu sampai sekarang belum comeback. Apalagi dengan mereka sekarang yang member-membernya udah banyak ninggalin SM, ya susah juga untuk comeback bareng. Karena mereka juga sibuk di agensi mereka yang baru dengan kegiatan individu mereka. Ya kita harapkan semoga Red Velvet juga tidak leave SM ya. Karena kalau mereka meninggalkan SM nanti takutnya sih para membernya juga sulit untuk comeback bareng. SM itu biasanya tidak memberimu comeback setelah kau mencapai usia tertentu. Jika kau menyadari di SM, mereka itu memfokuskan idol mereka yang lebih tua pada aktivitas individu. Jarang untuk comeback group. Itulah yang aku perhatikan dengan semua senior SM, paling tidak seperti itu.
Aku pikir waktunya tidak tepat sih untuk mereka dengan Irene dan juga lainnya. Aku berharap mereka setidaknya memberikan promosi solo sih kepada anggota yang lain. Apakah mungkin dikenakan Irene? Oh, warna asli SM sudah mulai terlihat. Grup manapun yang melewati batas 5 tahun, mereka akan terus maju. Itulah yang mereka lakukan dengan FX. Aku tidak berpikir bahwa jeda ini ada hubungannya dengan Irene, karena SM juga telah membuat comeback untuk idol yang bermasalah. Tidak mungkin sih mereka membiarkan kontroversi dari Irene itu terus menahan mereka untuk melakukan comeback. Tapi Cinggu, dalam pengumuman kemarin, dalam press konferensi kemarin, si CEO-nya itu udah bilang bahwa Red Velvet katanya akan comeback di tahun 2021 ini. Serius, kemarin udah diungkapin sama CEO-nya ya. Dan aku juga tidak tahu apakah di akhir tahun ini Red Velvet itu akan comeback atau enggak. Tapi aku yakin sih di tahun ini Red Velvet itu akan comeback. Ya positive thinking aja lah ya guys ya. Positive thinking aja dulu, nanti kita lihat hasilnya kayak gimana. Meskipun pada akhirnya dibadutin ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita juga udah positive thinking dan juga berharap semoga Red Velvet ini comeback. Aku sih paling takut Red Velvet ini kayak FX nanti. Aku takut banget. Ya semoga aja tidak seperti itu ya. Dan aku juga berharap banget nih FX ini comeback dong. Ayo dong FX comebackin. Girls' Generation juga comebackin. Jujur guys, aku itu adalah penggemar girl group dari SM Entertainment. Number one, aku itu penggemar mereka. Apalagi Girls' Generation, serius. Aku jujur ya sama kalian, dari sekian banyaknya boy group ataupun girl group yang ada di industri musik K-pop, aku itu cuma koleksi barang Girls' Generation doang. Kemarin waktu pas SMP atau SMA, aku tuh koleksi kalender Girls' Generation. Habis itu majalah Girls' Generation, poster Girls' Generation gua banyak banget. Intinya all about Girls' Generation. Padahal aku waktu itu ngebucinin Sistar ya, tapi nggak tahu kenapa aku suka banget koleksi barang Girls' Generation. Dan Cinggu, kita akan membahas mengenai topik yang terakhir. Ini kasusnya atau topiknya benar-benar panas banget, yaitu tentang Mina ex EOE yang ngungkapin bahwa dia itu pernah sama Jimin. Wow, parah banget. Jadi pada tanggal 2 Mei si Mina ini nulisin bahwa dia itu pernah kayak dia digituin sama si Jimin katanya, dan para member juga tidak bisa menghentikan Jimin pada saat itu. Mina juga mengklaim bahwa ketika Jimin masih trainee, ia memerintahkan si Mina ini untuk melakukan tugas, misalnya kayak ngambil air, dan juga berulang kali ini mukul dada dari Mina dengan menggunakan tinjuannya, dan juga sering kayak memberikan kata-kata yang kasar kepada si Mina. Dan si Mina juga mengklaim bahwa banyak sekali dari penyanyi senior yang memuji Mina atas nyanyiannya. Tapi cuma Jimin doang sih yang memberitahu bahwa si Mina ini punya nyanyian yang buruk. Jadi dikarenakan kritikan dari Jimin ini lumayan pedas dan juga terus berulang-ulang dia dapetin, si Mina ini juga kayak merasa takut gitu guys. Jadi dia harus meminum obat ini untuk menenangkan sarafnya supaya dia itu tidak takut, terutama di saat melakukan yang namanya rekaman. Dan Mina juga berkata bahwa Jimin ini akan mengundang kenalannya ke asrama dan membuat semua orang berada dalam situasi yang sulit dan akan berbicara buruk tentang semua anggota. Mina juga mengklaim bahwa dia menderita kejang yang tidak dapat dijelaskan dikarenakan Jimin dan dibawa ke rumah sakit. Dia juga pingsan tanpa alasan dan didiagnosis menderita dysplasia kanker cervix. Dan Mina juga menjelaskan bahwa banyak sekali dari para penggemar Jimin yang menyebutkan bahwa dia adalah pelaku yang sebenarnya. Mina juga terus menyatakan bahwa semua anggota EOE lalai meski mereka tahu Jimin kasar. Dan Mina mengaku bahwa semua member juga tidak suka sama Jimin. Mina juga menyebutkan bahwa Chanmi ingin melanjutkan aktivitas grup tanpa Jimin dan ingin menambahkan Go. Solhyun juga menyatakan bahwa Jimin seperti kakek tua. Yuna juga mengalami masa-masa sulit dikarenakan Jimin. Hyejo juga berkata, Mina tidak melakukan apa-apa yang salah, tapi kenapa ia harus berhenti dari mimpinya? Dan selain itu, para anggota lain juga telah menjelaskan si alasan kenapa Jimin ini kayak tidak suka gitu sama si Mina gitu. Dan di sini baru-baru ini katanya ya, para member yang lain atau banyak orang juga terus menyebutkan bahwa dikarenakan Mina ini banyak sekali yang terpengaruh gitu loh guys, dan memandang bahwa EOE ini adalah grup yang buruk. Bukan hanya Jimin saja yang dikritik, tapi para member EOE yang lain juga dikritik. Mereka di sini sering kali disebut sebagai pretender alias pengamat saja. Contohnya kayak Solhyun, dia adalah salah satu member dari EOE yang paling banyak mendapatkan kebencian dari para netizen ya. Kritikannya terus banyak banget. Kalian dapat lihat di kolom komentar yang berada di Instagramnya, itu banyak sekali yang menyebutkan dia ini hanya sebagai pengamat doang, dan juga sama halnya seperti Jimin. Mina juga menyalahkan Jimin dikarenakan tidak bisa berada di pemakaman ayahnya Jimin dikarenakan Jimin menyuruhnya untuk tidak merusak suasana hati. Tetapi meskipun sudah 10 tahun diganggu oleh Jimin, Mina mengatakan ia mengumpulkan keberanian untuk pergi ke pemakaman ayah dari Jimin. Dan di saat pemakaman itu terjadi, Mina ini kan udah ketemu nih sama Jimin, dan di saat itu Jimin itu kayak nangis gitu, dan dia juga di sini minta maaf sama si Mina. Nah, di saat
dia udah minta maaf sama si Mina, Jimin ini mengira gitu bahwa dia itu sama si Mina ini udah berdamai sepenuhnya. Tapi yang namanya trauma juga tidak bisa diobati dengan cuman kata maaf doang. Ya udah, sampai sekarang juga masih trauma dan juga trauma. Dan di sini Mina itu kembali pengen untuk mendapatkan permintaan maaf yang benar-benar tulus dari seorang Jimin. Oke cinggu, tadi kita sudah melihat bagaimana cerita dari seorang Mina yang mana bukan hanya kritikan saja, tapi di sini ada juga pang yang dia dapetin dari seorang Jimin. Dan katanya juga ke dada, parah juga sih, dada dipukul. Ya ampun, sakit banget. Ya sakit loh kalau di dada guys, serius. Coba deh kalian ya, suruh orang yuk pukul dadaku yuk, keras-keras. Pasti sakit dong, sakit banget. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Kita berharap yang terbaik untuk Mina, supaya Mina juga dapat menyelesaikan permasalahannya bersama dengan Jimin, dan Jimin juga dapat segera keluar dari goa. Dan untuk Red Velvet, kita berharap semoga mereka akan segera comeback. Dan untuk NCT Subunit Hollywood, jujur aku nggak sabar bagaimana melihat bagaimana NCT Subunit Hollywood. Aku akan mensupport mereka. See you next time di video berikutnya. Kalau ada salah-salah mohon dimaafkan, dan kalau ada salah informasi silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.